Pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dengan tema trayek baru angkutan umum di tanah laut. Fasilitas angkutan umum masyarakat tanah laut. Nah, ini ada perubahan ya trayek. Ada yang banyak juga sudah bertanya. Ini dengan berfungsinya terminal baru ya milik tanah laut. Nah, kita akan dengarkan dulu penjelasan dari Kepala Dinas Perhubungan Pak Danu Sulaiman tentang apa yang menjadi dasar atau pemikiran terhadap perubahan trayek ini. Bapak silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar radio Tuntung Pandang FM yang pada pagi hari ini mungkin sambil beraktivitas ya mendengarkan Ini sangat menarik bahasan kita ini mengenai layanan angkutan umum di wilayah kabupaten kita terutama. Jadi sejak tahun 2024, tepatnya tanggal 1 September, itu BTS Trans Banjar Bakula melakukan rerouting. Rerouting itu artinya merubah rute menjadi lebih panjang, di mana tadinya dari terminal Gambut Barakat hanya sampai Bati-Bati. Kemudian disambut dengan feeder kita, layanan angkutan tanah laut, itu di Bati-Bati. Kemudian setelah yang Lakatan itu ya? Iya, yang Lakatan. Nah, pada tanggal 1 September itu resmi. Akhirnya BTS Banjar Bakula itu masuk ke wilayah Kabupaten Tanah Laut dengan memperpanjang rutenya, yaitu sampai dengan terminal Haji Sumarsono PA kita yang ada di Desa Ambungan. Nah, alhamdulillah dengan adanya fasilitas ini sangat dimanfaatkan oleh masyarakat. Ini terbukti dengan adanya peningkatan yang signifikan dari jumlah penumpang yang menggunakan layanan angkutan tersebut. Tercatat bahwa pertumbuhan tertinggi untuk di wilayah Kalimantan Selatan dari 4 koridor, termasuk kita yang koridor 4 adalah yang tertinggi di tanah laut. Jadi pertumbuhannya sangat tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lain, yang mana tadi asalnya tingkat load factor atau tingkat keterisian penumpang pada saat layanan angkutan itu beroperasi itu hanya 39% ketika itu masih di Bati-Bati. Kemudian setelah di rerouting menuju ke terminal Sumarsono PA itu menjadi 64%. Wow. Nah, ini belum termasuk yang karena perhitungannya menggunakan sistem tap ya Bu ya, tap kartu pembayaran, kartu pembayaran. Jadi itu hanya dihitung dari situ. Tapi kalau ketika dihitung dengan apa yang secara real menggunakan QRIS dan lain-lainnya itu bisa lebih. Bahkan bisa lebih. Dan alhamdulillah ini yang kita harapkan dari masyarakat, bahwa ketika layanan itu disediakan oleh pemerintah, manfaatkan dong. Dengan ini untuk Anda. Gitu ya. Kami hadir untuk Anda. Kami hadir untuk melayani Anda. Nah, jadi Bapak Ibu pendengar sekalian, manfaatkan ini sebesar-besarnya untuk pergerakan sampean lah. Jadi jangan lagi ini disia-siakan. Contoh misalnya mau ke Banjarmasin, mau ke Banjarbaru ataupun ke Marabahan itu udah bisa terkoneksi di terminal PAL 17. Jadi kita connecting kita adanya di simpul transportasi kita yang baru ini ya di terminal Sumarsono PA. Memang ketika itu masuk sampai ke Pelihari, kami juga harus mererouting yang namanya bus andalan kita, Lakatan. Lakatan itu bagaimana? Lakatan ini kita rerouting juga Bu, rerouting di dalam kota, yang mana itu kita melayani 2 koridor dulu sementara ini dengan 2 rute, yaitu dari terminal Sumarsono PA menuju ke Haji Buyasin sampai titik akhirnya di Bajuin Plaza, kemudian dari terminal Sumarsono PA langsung ke Bajuin Plaza melalui Jalan Ayani. Nah, melalui Jalan Ayani yang Kodim ya, Kodim. Nah itu. Nah jadi dua rute ini kami optimalkan dulu karena mengingat kita juga masih menyusun, tahun ini kita lagi menyusun rencana umum jaringan trayek Kabupaten Tanah Laut. Jadi rencana umum jaringan trayek ini nanti akan kita siapkan untuk bagaimana konektivitas antara satu angkutan dengan angkutan lainnya itu bisa terhubung dengan baik. Karena apa? Karena selama ini yang terjadi adalah bahwa ketika orang mau ke Banjarmasin, dia stuck di mana nantinya?
Nah, otomatis kan itu sekarang sudah terhubung. Nah, sekarang dari dengan kita merencanakan ada rencana umum jaringan trayek kabupaten, itu nanti ke depannya kita akan coba mengkoneksikan semua layanan angkutan kita itu nujunya kemana sih? Maunya masyarakat kemana sih? Nah, untuk saat ini memang terminal kita berfungsi optimal sudah, namun memang perlu kita pahami bersama. Ini dalam tahap proses melengkapi ya, namanya juga baru. Nah, untuk tahun ini sendiri kita sudah lengkapi dengan akan segera dipasang itu CCTV karena ini penting, karena ini kaitannya dengan keamanan di wilayah terminal. Kemudian mudah-mudahan tahun ini juga bisa terlaksana. Insya Allah bisa terlaksana. Itu akan diaspal. Nah, di aspal jalan akses keluar masuk serta lokasi parkirnya itu akan kita aspal. Saat ini masih pengerasan kayaknya ya. Kemudian juga halte-halte di dalam kota itu akan kita tambah ada 2 titik nanti, yang salah satunya ada di rumah sakit. Kemudian yang satunya lagi itu ada di Jalan Ayani. Jalan Ayani di sekretariat PGRI ya, rasanya di daerah sekretariat PGRI. Angsau sana ya. Angsau. Tentu kita akan mendesain secakep mungkin lah, secantik mungkin lah fasilitas transportasi kita. Sehingga begini, ketika masyarakat tanah laut berkunjung ke daerah lain, dia nggak heran lagi lihat angkutan. Oh, di tempat kami mobilnya ada CCTV-nya, pengawas. Betul. Jadwal tetap teratur, ber-AC, nyaman, aman. Nah, artinya hal-hal seperti ini tidaklah terlalu berlebihan kalau kita mencontoh daerah yang maju sekalian untuk membangun sistem transportasi. Tentu ini sangat didukung oleh Pak PJ Bupati. Ini dibuktikan dengan hasil capaian tahun ini kita mendapat 2 penghargaan, Ibu. Penghargaan yang cukup besar, dan ini memang penghargaan yang tidak didapat oleh semua kabupaten kota. Untuk tanah laut itu transportasi berkelanjutan kita mendapatkan penghargaan Hub Awards untuk kategori Kabupaten Sedang. Untuk kategori Kabupaten Sedang yang terbaik di Indonesia adalah Kabupaten Tanah Laut. Nah, alhamdulillah, ini perlu kita pahami bersama bahwa ini bukan peran kami saja, tapi ini peran masyarakat menggunakan. Karena ketika penilaian mereka melihat ini dimanfaatkan nggak sih sama masyarakat, ternyata memang dimanfaatkan. Karena pemanfaatan itu sudah bisa direkayasa ya Pak Bu. Karena memang ini penilaian sangat independen yang dilakukan oleh detik.com yang bekerja sama dan real Bu. Dan kami pun nggak bisa berkata-kata lain karena mereka sudah punya data duluan, dan ternyata memang masyarakat kita mendukung sekali angkutan umum itu. Dan alhamdulillah kita yang terbaik untuk Kabupaten Sedang di Indonesia. Nah, ini untuk di Indonesia terhadap inovasi kita untuk angkutan. Kemudian wahana tata nugraha juga kita dapat untuk untuk kota. Jadi ini lingkupnya Kota Plehari saja. Jadi itu kita dapat juga piala wahana tata nugraha, yang mana itu merupakan satu kesatuan antara transportasi publik, fasilitas keselamatan jalan, termasuk apa yang disediakan oleh PUPR yaitu pedestrian, kemudian halte, kemudian penegakan hukum yang dilaksanakan Polres. Itu lebih lengkap lagi. Terintegrasi ya. Terintegrasi betul. Jadi itu memang merupakan sebuah keinginan kita bersama bahwa ketika angkutan umum hadir di masyarakat, manfaatkan seoptimal mungkin. Ini apa? Ini untuk menekan angka resiko kecelakaan di jalan. Karena sepeda motor itu tidak dirancang untuk perjalanan jarak jauh. Ini terbukti dengan beberapa terjadinya kecelakaan yang sangat fatal akibatnya. Dalam kurun waktu dekat aja kita sudah disodorkan berbagai berita tentang kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pengendara kendaraan roda 2. Nah, ini. Betul sekali. Dan juga ada juga anak-anak berprestasi. Ini juga menjadi catatan kita bersama bahwa ketika memang belum cukup umur, tolonglah orang tua tetap komitmen mengantar apapun yang terjadi, antar anaknya. Nah, ini tolong. Nah, jadi dengan hadirnya angkutan umum ini sedikit banyak nanti kita ke depan akan coba kembangkan lagi secara bertahap, tidak seperti membalik telapak tangan. Betul. Nah, perlu dipahami. Ini aja kita sudah sangat bersyukur karena apa? Karena masyarakat mau menggunakan. Ketika masyarakat mau menggunakan, ya hasilnya jadi seperti ini. Bagus. Artinya pihak pemerintah pun dalam hal ini Dinas Perhubungan menjadi bersemangat ya Pak Leno untuk melakukan sekali, Ibu. Perbaikan, penyempurnaan begitu ya. Iya, karena kita melihat memang masyarakat memerlukan sekali, dan memang antusias mereka
sangat tinggi begitu. Betul, Ibu. Oke, Iya. iya. Nah, lalu Pak Danu, pengalihan atau perpanjangan trayek ini awalnya maksudnya kenapa jadi diperpanjang begitu? Apakah memang ada permintaan masyarakat atau memang ada keharusan atau bagaimana? Jadi kemarin memang ada Bu, awalnya BTS Banjarbakula ini dikelola oleh BPTD kelas 2 kelas 2 Kalimantan Selatan. Itu melalui dana APBN. Kemudian setelah berjalan 2 atau 3 tahun kalau tidak salah, itu kemudian di take over lah oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perhubungannya. Kemudian Dinas Perhubungan Provinsi ini berinisiatif untuk melibatkan seluruh kabupaten kota yang masuk dalam koridor Banjarbakula ini untuk ikut serta berperan membiayai BTS Banjarbakula ini. Nah, kemudian disepakati dan akhirnya kita minta bahwa, dan kita punya data waktu itu, kita sajikan juga data bahwa ketika ini hanya sampai Bati-Bati, optimalisasi penggunaan BTS ini akan sangat kurang. Ketika itu sampai ke Plehari, nanti sampean lihat aja. Nah, ternyata terbukti dari load factor yang 39% menjadi 64%. Ini baru yang data termasuk yang ngetap aja. Kalau diprediksi itu sekitar 70% sudah kita load factor. Di dalam ilmu transportasi load factor 70% itu sudah sudah luar biasa. Luar biasa berarti. itu. Iya, betul luar biasa. Sekali. Nah, yang jadi PR sekarang itu ada pertanyaan lagi. Kalau kami naik angkutan umum dari Banjarmasin, sampai nggak kami ke objek wisata? Contoh, Bajuin. Bajuin, Pantai Batakan Baru, Pantai Takisung. Nah, untuk menjawab itu, kami sedang berproses. Kemarin sudah ditangani Pak Bupati, Pak PJ Bupati, bahwa kita minta rerouting yang Damri Perintis itu untuk bisa sampai ke Terminal Sumarsono PA. Karena saat ini masih ngetem di terminal lama kita. Nah, karena itu dananya bersumber dari APBN dan kontrak mereka cuma memang di di Terminal Tanah Abang. Jadi mereka harus kembali menghitung ulang, menghitung kembali untuk mererouting itu ada. Nah, gitu. Itu sudah kita tindak lanjuti dan mendapat dukungan penuh dari Pak PJ Bupati. Dan alhamdulillah beliau sudah tanda tangan suratnya, kita ajukan permohonan dan mungkin nanti kita akan ajukan juga permohonan untuk tetap mempertahankan trayek itu ya. Nah, itu nanti. Iya. Oke, ulun ke Pak Rahmat. Pak Rahmat. Siap, Bu. Iya. Luar biasa tadi ya. Saya sampai rasa begitu senangnya gitu mendengar apa yang tadi disampaikan oleh Pak Danu. Nah, lalu ketika kita menerima banyak penumpang, antusias masyarakat kita yang memakai bis tersebut. Nah, lalu lakatan kita yang dulu itu bagaimana optimalisasinya? Kemudian juga ada pertanyaan juga tadi titipan, itu ada mobil katanya minibus yang panjang warna krim gitu kah? Nah, itu kemana gitu katanya? Oh, siap, Bu. Iya. Jadi gini, Bu, setelah kita melakukan BTS itu masuk ke Terminal Sumarsono itu, maka kita harus untuk berpikir cepat, Bu. Karena gini, permintaan masyarakat itu apa yang dan gimana yang harus kami lakukan setelah untuk memasuki ke kota. Jadi kita di situ akan membuka 2 trayek, yaitu trayek 1 itu dari Terminal Sumarsono melalui Jalan Ayani ke Rumah Sakit Bujasin. Apa yang Bajuin Plaza tadi? Ya, sampai Bajuin Plaza. Ya, mutar ke Jalan Ayani. Ya, itu yang mana tuh? Itu yang trayek 1 yang menggunakan itu bis putih. Oh, itu yang katanya minibus panjang itu ya? Iya, panjang dengan isi itu 19 itu. Terus yang untuk yang trayek 2 itu kita dari Bajuin Plaza itu menuju Jalan Kodim atau Jalan Ayani ke Terminal Sumarsono, terus kembali nanti melalui Bujasin, Rumah Sakit Bujasin yang lama. Warnanya? Yang warna biru. Oh, yang lakatan asli. Asli. Pionir, Bu, pionir. Iya. Asli karena ada tulisannya katanya masyarakat dan itu lakatan asli katanya. Iya. Kalau yang putih itu, Bu, itu karena kita asli nggak ada tulisannya. Iya. Karena masih itu baru gini, itu baru kita pengadaan di tahun 2024 itu rasanya nggak salah di antara bulan Februari atau Maret itu baru kita mendapatkan mobil 2 buah unit itu untuk
digunakan untuk kelekatan. Jadi belum sempat kita memasang stiker. Iya. Nanti dianggarkan lah. Nanti dianggarkan lagi. Iya, amin. Ya, terus nanti yang katanya warna oranye itu emang digunakan untuk angkutan pelajar. Itu angkutan pelajar itu digunakan dari masih tetap dari dari tambang ulang ya? Itu tambang ulang, PTP dan Bejuin. Ada 3 unit itu kita sediakan untuk angkutan pelajar, itu setiap pagi dan pulang anak-anak sekolah. Oke, lalu waktu berangkat datangnya itu masih dipertanyakan juga nih. Kapan waktunya? Karena ada katanya yang datang ternyata mobilnya nggak ada lagi gitu. Jadi untuk itu waktu untuk yang angkutan yang bis pertama itu dengan trayek 1 itu tadi itu bisa nanti dibuka di Instagram di Sub itu atau itu nanti di pengumuman yang kita pasang di terminal itu ada sebenarnya itu kalau yang pagi itu jam 6.30 dari terminal. Kalau yang trayek keduanya itu yang dari Bejuin itu jam 6.30 juga dari Bejuin Plaza itu menuju ke terminal. Itu cuma dalam sehari itu kita menggunakan 4 trip. Sehari berarti 4 kali ya? 4 kali. Pagi 2 kali, sore 2 kali. Karena kita saat ini terus kita melakukan terobosan dalam artian kita melihat antusias masyarakat. Apabila masyarakat itu banyak peminatnya, maka kita kemungkinan besar akan menambah rate yang baru gitu. Oke, kalau yang sore Pak Rahmat, yang sore itu pukul berapa? Tadi kan yang pagi 6.30 ya, 6.30. Berarti kalau yang sore, kalau yang kemarin pertigaan ya? Kalau yang sore itu jam 17.30 sama jam 18.30, juga ada yang jam 15.30 sore. Itu nanti sore jam 15.30 itu biasanya untuk menjemput anak sekolah. Biasanya juga yang kerja. Kalau yang 17.30 biasanya juga yang setelah maghrib itu, Bu. Sama itu Bejuin juga. Tapi ini jadwal penerbangan, ini keberangkatan ini tetap ya, tetap dan ada di papan pengumuman ya. Ada pada pengumuman. Iya, mungkin pendengar kita kemarin yang ketinggalan gitu ya, mungkin tidak baca pengumuman, mungkin ya tidak baca ada di sana gitu, sehingga lama nungguin katanya, ternyata sudah nggak terbang lagi, nggak berangkat lagi gitu, nggak datang lagi. Oke, Pak Danu, dengan berfungsinya terminal PA Sumarsono. Nah, ini dipertanyakan. Sumarsono PA. Sumarsono PA. Nah, ini dipertanyakan Pak, terminal induk Tanah Abang kita bagaimana? Baik, untuk terminal Tanah Abang ini dalam proses untuk pengalihan kembali statusnya, bahwa itu kan memang asetnya milik Polres. Kami sedang berproses. Nanti ketika proses itu sudah selesai, baru terminal Tanah Abang kita resmi untuk tidak dipergunakan lagi untuk angkutan umum, karena kita masih pergunakan karena masih ada Damri tadi. Damri itu maksudnya rutenya di situ. Nah, jadi untuk mengantisipasi itu seperti yang saya bilang tadi, kami sudah mengajukan untuk rerouting. Ketika itu sudah di rerouting, nanti baru kita tutup terminalnya. Resmi kita tutup. Untuk sementara ini kegiatan di terminal Sumarsono PA itu yang lebih kita optimalkan, lebih kita dukung. Karena memang yang di Tanah Abang, nah itu memang sudah nanti akan kita close untuk terminalnya Tanah Abang. Ada beberapa alasan ya kenapa harus di close di situ. Karena teman-teman ada juga yang kalau ditutup di situ kan dekat dengan pasar katanya Pak. Jadi dan kebanyakan mengangkut angkutan pedesaan Pak juga. Gimana menyikapi ini Pak? Sebenarnya kan itu tinggal pengaturannya saja nanti. Angkutan pedesaan ya tetap bisa berjalan. Nanti kita akan pikirkan lagi untuk shelter di dalam kota. Shelter itu sejenis terminal juga, tapi dia bentuknya kecil, lebih besar dari halte tapi lebih kecil dari terminal lah. Jadi shelternya nanti, nah ini yang kita akan susun melalui RUJT. Kalaupun memang nanti angkutan pedesaan itu hidup, itu akan segera kita tindak lanjuti dengan cara mengakomodir melalui lokasi tertentu nanti untuk tempat naik turunnya. Nah, sedangkan sekarang sampai dengan hari ini kita juga nggak punya data. Angkutan pedesaan mana sih yang ngajukan trayek sama kita? Belum ada. Nah, jadi sekarang ini pick-upnya parkir banyak Pak, pick-upnya Pak. Pick-up parkir itu kan sebenarnya itu pada saat-saat tertentu aja kan. Iya. Oke, kita ke suara pendengar. Baik, suara pendengar, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu?
Alhamdulillah sehat, semangat, senang mendengarkan. Senang para rumah Pak. Senang para nyaman kebanjir terus. Iya, para rumah nyata. Hari-hari nyaman. Iya, betul. Baik, silakan Bu Armah, apa ini mau sampaikan? Ya, sampaikan nih ya masalah yang Lakatan, Banjar Bakula tuh akhirnya kalau dengan Bu Armah tuh udah cukup lah gitu. Tapi kemarin ada yang tanya Bun, tapi belum jadi belum nyampe ke arah Bajuin gitu. Oh, dari Bajuin kan belum ada tuh Lakatan. Ada di sana kenapa kan? Tapi di Bajuin aku kan pakai juga aja tapi. Siap Ibu, siap. Oke, langsung tahu cuma namanya mungkin ini nama ulun belum tahu bapaknya. Kalau sehari-hari tahu bapak Pak Satar. Ya Pak Satar, Bapak. Setiap hari. Pak tahu sama Pak Atar ya. Nah, ternyata dengan Pak Atar. Soalnya rumahnya dekat sana Pak Atar. Macam itu sama ada teman gua benar. Iya. Tahu mudah-mudahan ada tentunya tanya, tapi kan ketemu sama bapak di terminal nggak sempat tanyakan. Oke, baik. Ibu Armah sudah sering wira-wiri ke Banjarmasin ya? Pakai Banjar Bakula itu. Kalau teman-teman menyebutnya tayo itu Pak. Tayo betul. Nggak apa-apa lah ya familiar. Pakai tayo itu ya. Sudah pernah ya Bu Armah, sering ya? Nggak pernah lagi dari awal gratis sampai sekarang. Lakatannya juga belum diresmikan Bu Armah sudah naik. Sudah naik. Belum di launching juga udah naik. Iya. Keren belum pernah. Iya, mantap. Oke, itu aja Bu Armah. Baik. Begitu aja Bu. Ngasih apa aja nih Mas Ano, Bunda. Kepala hari melihat lukisan. Oke. Cakep. Buat titisan dah. Cakep Bu. Yang hari tanpa Lakatan, semoga besok tangguh dan handal. Amin. Doakan Ibu. Mantap sekali. Oke. Emang oke kayaknya ya. Proposalnya emang jalan ya. Harus. Oke. Udah Bu Armah. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ini Pak, sebuah bukti ya bahwa masyarakat begitu antusias betul, dengan betul. Adanya perubahan. Mas Atal juga jangan bingung, mereka lihat kita tapi kita nggak lihat mereka. Biarkan lihat Facebook kita. Kelihatan. Makanya itu. Oke, baik. Ada suara pendengar juga Pak di chatting kita. Ada rekan Ijum di Kunyit ya. Pertanyaannya Mbah Hanu sasak Pak Ai Lakatan. Nah, ya, karena banyak tadi kan orangnya ya. Mbah Hanu sasak Pak Ai Lakatannya. Tulak ke terminalnya nih. Nah, kayak apa menyikapinya? Banyak kipang jadwalnya kah Pak Ai supaya kada sasak orangnya. Nah, minta tambahin jadwalnya ya. Nah, Mbah Hanu sasak aja Lakatan bujur kan? Iya, karena tadi penuh kan. Oke. Baik, yang kedua ada rekan Reni di Plehari. Rute ke rumah sakit itu kami rasa sangat membantu masyarakat. Tapi kami harap armada Lakatannya juga bisa lebih sering lagi nantinya, tidak cuma pagi dan sore hari. Karena kita tidak tahu kapan orang mau ke rumah sakit. Nah, itu dia Pak. Dulu Pak, silahkan ditanggapi. Baik, Ibu Ijum. Terima kasih. Masukan sampean akan segera kami pelajari. Karena memang Hanyar tadi ulun sampaikan juga Ibu bahwa kami sedang mengkaji rute-rute baru untuk Lakatan. Nah, jadi insya Allah nanti bisa mungkin bisa paling tidak mendekati dari keinginan masyarakat. Karena kita kan nggak mungkin ada di depan rumah kita kan, hendak lewat di depan rumah kita. Ini sudah banyak yang minta, Pak kalau bisa haltenya di sini. Waduh, kalau kita tambahi halte itu nggak nyampe nanti ke terminal. Halte di sini stop nggak nyampe. Nah, yang sedangkan yang kita katanya mau cepat Pak ya. Iya, jangan nggak apa-apa sebujurnya kan. Nah, sebujurnya yang kita inginkan adalah pola pikir masyarakat yang terbentuk bahwa untuk tertib, teratur dan tepat waktu. Dan memang menjadi itu menjadi kebutuhan. Karena apa? Dong, misalnya ada halte di depan rumah kita gitu. Itu yang dapat itu jackpot. Yang dapat itu jackpot. Jadi begini, dalam artian bahwa saya sangat apresiasi terhadap masyarakat Tanah Laut dalam beberapa kesempatan memang mereka yang berperan aktif untuk ibarat kata tuh mensosialisasikan ini.
duduknya jangan gini dong katanya, kita harus rapi, nggak boleh tumpuk-tumpukan, naiknya nggak boleh desak-desakan. Itu masyarakat Tanah Laut sendiri loh Bu, penumpangnya itu yang akhirnya mereka merasa memiliki angkutan ini. Ini angkutan kita, ini memang angkutan kita, Bapak Ibu sekalian. Ini punya kita rawat sama-sama, kita pakai sama-sama. Memang ini duit dari negara kok untuk sampean kok. Ini memang kami sediakan untuk sampean kok. Ini impian kami dari lama. Karena angkutan umum ini merupakan urat nadi perekonomian masyarakat. Karena apa? Karena kami pengen semua masyarakat itu bisa terlayani dengan baik. Cuma kasih kami waktu untuk melakukan studi, untuk mengembangkan trayek-trayek yang memang potensial. Nantinya kami juga mengharapkan masyarakat ketika ini sudah dijalankan, pakai dong, jangan lagi dibiarin nganggur kosong gitu. Nah, terkait dengan itu. Nah, tadi yang kebajuin tadi gimana Pak? Nah, kalau yang kebajuin itu masuk dalam studi kami juga Ibu. Sudah nanti ada perencanaan dalam perencanaan dan memang nanti kita akan coba kaji, tantangan terberat kami adalah ketika kita membutuhkan tenaga driver. Itu nanti polanya seperti apa itu yang akan kami pikirkan. Nanti Ibu Bapak doakan kami supaya kami sehat selalu. Amin. Untuk selalu berkarya melayani masyarakat Tanah Laut, terutama yang menjadi domain kami adalah sektor transportasi. Baik. Iya. Saya ke Mas Atar. Tadi ditanya-tanyain sama Bu Armah ya. Karena mereka monitoring seru. Tadi kenal Pak, ini dikenal berarti. Ini ya ketika masyarakat kita nih antusias begitu ya, seperti yang dikatakan oleh Pak Danu, dari 30 sekian persen jadi 60 sekian persen. Ini tentu ada hal-hal yang harus diatur nih, seperti tadi misalnya duduknya nih jangan sembarangan, kita harus agak-agak mepet atau gimana gitu. Nah, lalu ada barang yang katanya juga kemarin pengalaman Pak Danu, barang ditaruh di kursi gitu kan. Sehingga padahal kan kursi ini untuk penumpang gitu. Nah, bagaimana Mas Atar untuk menyikapi hal ini? Pengalaman yang terjadi pada saat ini. Oke Bu, izin menjawab Bu ya. Jadi untuk awal-awal itu kami sampaikan untuk orang yang di lapangan langsung saat itu kan driver nih. Jadi saat itu kita sosialisasikan ke driver untuk tolong ditegur penumpang-penumpang yang emang belum tahu bagaimana sih cara naik angkutan umum itu. Salah satunya seperti penempatan barang, kemudian cara duduk. Tapi setelah berjalannya waktu, kami bersyukurnya itu masyarakat sudah sadar sendiri Bu. Jadi bahkan di dalam itu bahkan mereka saling tegur kalau mereka misalnya ada sesuatu yang salah. Misal ada penumpang yang duduknya nyender nih gitu ke kursi sebelah. Iya. Enak buka-buka badan. Iya. Kayak gitu Bu. Jadi itu malah bukan driver lagi yang ngomong, malah sesama penumpang Bu, tolong jangan kayak gitu duduknya Bu, ini angkutan umum. Jadi anggapannya itu ya benar kata Pak Danu tadi, di dalam itu kita tuh kayak saling memiliki aja gitu Bu. Angkutan ini kayak punya kita gitu. Jadi ya udah kita ibaratnya tuh sama-sama menjaga kayak gitu Bu. Pada saat di dalam mobil kita itu ada driver, ada co-driver ya? Untuk co-driver nggak ada Bu. Jadi cuma driver doang. Lalu ada aturan nggak nih Pak Atar? Naiknya tuh soalnya begini katanya, kalau nggak cepet-cepet naik Pak Danu nggak cepet-cepet duduk, ini rebutan. Iya benar Bu. Apalagi dulu ketika lakatan ini masih dibati-bati kan Bu. Itu kan pada jerubel nih bahasanya tuh. Jadi banyak yang pengen cepet-cepet masuk supaya enggak. Bahkan katanya kan ada yang dorong-dorong. Banyak juga di lapangan kayak ada yang sempat kelahi-kelahi kayak gitu, tapi ya alhamdulillah udah bisa ditenangin gitu kan. Jadi kita bikin aturan itu ke driver buat prioritasin untuk orang yang turun dulu. Jadi kalau misalnya bis itu datang, prioritasin untuk penumpang itu yang turun dulu, dibuka jalannya. Setelah semua orang turun baru dinaikkan. Seperti itu Bu. Itu soalnya kalau misalnya nggak dibikin aturan kayak gitu, itu di pintu itu nggak masuk. Stuck semuanya. Yang mau masuk ada di pintu, yang keluar juga ada di pintu. Itu kemarin pernah terjadi. Yang mau masuk ini juga yang di belakang mendorong. Jangan dorong, saya nggak bisa masuk gitu. Nah, iya Bu. Itu jadi gawian pedanunya. Ya, lalu menyiasatinya kita ya Pak dalam kondisi seperti itu. Jadi ada aturan tadi. Apakah di dalam mobil kita itu, di armada kita itu ada 2 pintu atau bagaimana Mas Atar? Izin Bu, untuk yang bis yang lama kita masih kapasitas 15 ya. Minibus, jadi itu masih 1 pintu. Tapi untuk yang di
bis yang baru, yang bis warna putih itu udah ada 2 pintu. Jadi udah ada 2 sirkulasi keluar masuk kayak gitu, Bu. Agak lebih cepat lah. Agak lebih cepat. Iya. Mungkin nanti bisa terpikirkan mungkin Pak Danu ada ada jalur, nih nanti jalur untuk masuk kan. Jadi yang mau masuk nih baris dulu di sini gitu kan. Tapi kita tutup dulu di sininya. Ada portalnya gitu. Nah, lalu sebelah sini jalur keluar kayak kita di kapal ya. Iya, betul Bu. Karena banyak keluhan itu kemarin itu. Nah, tiba-tiba katanya kalau nggak cepet-cepet kita ketinggalan, udah penuh kita nggak bisa naik. Ya, mau cepet-cepet juga nanti dorongan gitu. Iya. Memang dalam beberapa kasus kemarin terjadi penumpukan penumpang, terutama minggu kemarin karena itu kalau weekend Kalau yang kemarin itu kan weekend pas ada trouble di sistem pengisian bahan bakar minyak angkutan BTS. Nah, memang seyogianya nanti itu akan kita buat senyaman mungkin lah. Nanti kita memohon dukungan dari seluruh pihak dan elemen masyarakat. Kasih dong testimoni terhadap naik angkutan umum. Kasih dong kita dukungan support dari pemerintah. Karena ketika kami meluncurkan program dan dimanfaatkan masyarakat dan masyarakat merespon positif, itu yang kami butuhkan. Itu yang kami butuhkan. Di samping juga memang harus ada saran dan masukan yang lain. Karena apa? Karena ketika kita menjalankan program itu dimanfaatkan dan terasa manfaatnya bagi masyarakat, itu kita senang akan terus. Betul sekali. Ketika kita sudah di situ kita dapat melihat keberhasilan dari program kita. Karena apa? Karena program ini untuk masyarakat. Betul. Uangnya juga dari uang masyarakat, uang rakyat. Kami hanya menjalankan, kami diamanahi memfasilitasi aja ya. Iya, Bu, betul. Luar biasa, Pak Danu. Oke, yang pertanyaannya rekan Ijum tadi Pak untuk menambah jadwal. Reni nih, Bu. Ibu Reni ya? Ibu Reni. Oh, bukan. Lakatan Sasak. Di rumah sakit. Yang itu tadi. Terus. Lakatan Sasak katanya supaya kada sasak orangnya kayak apa? Banyak kah jadwalnya? Iya, bagaimana? Iya, Pak Rahmat, bagaimana Pak? Baik, Bu. Untuk saat ini kita kan masih melakukan kajian-kajian, Bu, karena kan baru 1 bulan ini dari terhitung 1 September tadi itu alhamdulillah penumpangnya itu mencapai 1.500 dan itu nanti akan kami terus kaji kebutuhan masyarakat kita ini jam berapa sih yang mereka perlukan nanti. Nah, alhamdulillah nanti setelah ini apalagi ini tadi disampaikan oleh Ibu Ijum akan kami jadi kajian lagi lah, Bu. Kajian untuk menambah jadwal lagi, Bu. Cuma nanti mungkin kita akan sebarkan Google Form nanti kami harap masyarakat ini untuk membantu mengisi, Bu. Jam-jam mana sih yang diperlukan oleh masyarakat. Setelah itu mungkin kita akan melakukan penambahan rute lagi, Bu, atau menambahkan tripnya. Iya. Berarti terjawab ya dari rekan Ijum, dari rekan Reni juga tadi ya untuk menambah itu. Oke, baik Pak Danu. Menyikapi animo masyarakat ini tentu saja dari waktu ke waktu nanti akan lebih banyak lagi begitu ya. Nah, di awal aja sudah banyak gitu kan. Biasanya kan kalau orang ini di awal-awal masih agak sepi-sepi karena mungkin belum tersosialisasi karena lama-lama ini dari awal sudah banyak. Nah, ini nanti apakah kita merencanakan untuk penambahan armada yang lebih lagi atau ada kita merubah trayek lagi atau bagaimana Pak? Jadi kita akan coba untuk menggali potensi kalau kita menyebutnya bangkitan dan tarikan perjalanan, Bu ya. Jadi dari situ nanti kita hitung dulu tarikan perjalanan di wilayah-wilayah kecamatan. Otomatis nanti koridor-koridor kecamatan terdekat dengan wilayah BTS itu yang akan Nah, kemudian di dalam RUJT itu juga rencana umum jaringan trayek juga itu nanti kita lakukan survei lah. Beberapa survei dulu untuk menentukan nanti kita tentukan skala prioritas yang mana yang lebih dulu nanti untuk kita tangani. Karena menurut kami angkutan ini memang saat ini sudah menjadi tren di masyarakat, angkutan umum. Di samping tren juga ini menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Coba bayangkan Ibu 4 orang satu keluarga naik sepeda motor ke Banjarmasin, panas-panasan, belum lagi resiko terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dengan adanya ini manfaatkanlah sekali lagi. Ketika itu menjadi desak-desakan, itu adalah sebuah semangat baru bagi kami untuk lebih mengembangkan. Karena memang masyarakat membutuhkan, tapi karena memang kita harus merencanakan dengan baik, dengan benar. Nah, ini yang harus kita lakukan pentahapannya. Mohon Bapak Ibu bersabar. Karena kalau kita kelajuan, kalau pindah tercabur kan kita. Nah, saat ini kami perlu informasikan kita menambah lagi 1 unit
Dan alhamdulillah tahun ini kita ada 2 unit untuk lakatan, 1 unit untuk angkutan sekolah. Kenapa kami di sub berkonsentrasi kepada angkutan umum? Karena inilah yang menjadi marwah dari Dinas Perhubungan atau dari transportasi di seluruh wilayah Indonesia. Karena apa? Karena angkutan umum ini merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Karena tidak ada orang yang tidak melakukan pergerakan. Iya, betul. Nah, selama ini kan kita dicekoki dengan adanya sepeda motor. Bahkan anak SD pun sama orang tuanya bangga dia, anak saya bisa pakai sepeda motor. Kalau kecelakaan, itu sudah takdir. Tapi itu belum cukup ikhtiar kita. Betul. Ikhtiar kita cukup itu ketika anak itu sudah cukup umur, sudah punya SIM, dia pakai helm, dia sudah layak untuk di jalan, itu baru cukup ikhtiar kita. Tapi kalau itu kita sudah ikut zolim terhadap anak kita ngasih. Kalau menurut saya pribadi, karena apa? Kecelakaan itu terjadi karena beberapa faktor. Terutama ketidaklayakan kendaraan, ketidaklayakan person yang membawa kendaraan. Nah, ini yang kita tekankan. Mudah-mudahan ke depannya, dan kita sangat berharap sekali bahwa masyarakat mulai sadar itu. Ketika layanan kami belum cukup menjangkau, tolong sebagai orang tua sadar untuk tetap mengantar anak-anaknya ke sekolah. Jangan dilepas anak-anaknya, terutama di jalan-jalan utama. Ini yang menjadi concern kita, Ibu. Pak Danu, ada juga pertanyaan nih. Katanya, adakah rencana nanti trayek-trayek dari mobil angkutan umum kita nih sampai ke kecamatan? Nah, yang itu yang saya sampaikan tadi, di dalam rencana umum jaringan trayek itu nanti seluruh wilayah akan kita buat seperti apa bentuk pola jaringan transportasi kita. Nanti kita akan konektivitaskan. Kemudian nanti dari konektivitas yang sudah ada itu nanti kita akan urut berdasarkan skala prioritas. Nah, skala prioritas nanti kita tentukan berdasarkan kalau kita survei ke masyarakat. Otomatis ini akan membutuhkan tenaga yang cukup banyak. Betul. Dan alhamdulillah yang cukup lama ya, karena nanti akan berkaitan juga nih dengan para pengusaha angkutan pedesaan. Betul. Dan kita akan coba tawarkan ke mereka nanti, apakah mereka berminat atau tidak. Nah, ketika mereka berminat ya silakan monggo diisi. Yang penting kita sudah punya master plan dari rencana umum jaringan trayek itu nanti. Maksudnya nanti kerjasamanya angkutan pedesaan itu nanti akan dijadikan angkutan umum begitu Pak? Betul, angkutan pedesaan itu merupakan salah satu jenis angkutan umum Ibu. Angkutan pedesaan, angkutan perkotaan. Dia ada 2 jenis itu. Lalu nanti rencananya kerjasama dengan pemerintahnya di mana? Nah, itu yang nanti kita akan rumuskan Ibu. Makanya ketika ini nanti kita coba untuk sampaikan, kita akan coba undang. Bahwa kita karena punya ada yang bertanya pada ada semacam kekhawatiran mungkin ya, atau ada semacam pandangan ke depan untuk mengambil langkah gitu ya. Betul Ibu. Dan memang bahwa ketika layanan angkutan tanah laut itu gratis saat ini, ya ini sudah menjadi keuntungan bagi masyarakat sendiri. Namun memang masyarakat pun tidak perlu khawatir ketika memang harus berbayar pun ya ini memang layanan kita, layanan umum yang memang kita harus laksanakan. Toh juga yang BTS Banjarbakula itu berbayar, tapi memang tetap akan kita melalui subsidi pemerintah lah kita nanti ke depan. Untuk saat ini ya masih Pak Rahmat, masih gratis ya Pak Rahmat ya. Nanti kita siapkan walaupun berbiaya juga paling murah juga yang pasti itu. Yang pasti adalah bahwa peran serta pemerintah daerah terutama untuk melayani masyarakat terutama di sektor transportasi publik itu harus kita optimalkan. Ini luar biasa yang gratisnya ini yang luar biasa. Tapi ntar bayar juga Bu, tapi kecil. Halte kita apakah sudah rampung dan nyaman Pak di beberapa titik? Untuk halte memang baru beberapa titik yang kita rehab dan satu yang baru dibangun itu yang ada di Jalan Haji Bu Yasin. Itu halte Jalan Haji Bu Yasin. Ke depan tentu kita akan perbaiki semua secara bertahap tergantung nanti dari tingkat urgennya Bu, tingkat urgensitasnya. Nah, tinggal nanti masyarakat silakan dirawat, jangan dicoret-coret, jangan dibikin buat tidur katanya Pak. Iya, itu ampun kita. Ada yang tidur di halte Pak, ternyata lebih nyaman tidur di halte kalau tidur di rumah. Itu ampun kita bersama, kita rawat bersama. Ya artinya ini menjadi tanggung jawab kita sama-sama. Karena halte ini penting banget Pak, karena biasanya kalau sekedar tanda saja bahwa ini pemberhentian itu nggak terlihat gitu. Terlihat oleh sopir.
boleh dijelaskan Pak, boleh disampaikan karena bertambahnya trayek sampai ke Ambungan tadi, tentu dari Bati-Bati ke Ambungan ini kan ada halte-halte yang ditambah nih, ada halte-halte kita. Ya. Oh itu. Ini di mana saja titiknya? Memang ada bertambah, cuma tidak jauh berbeda dengan halte Lakatan. Kalau masyarakat yang sudah pernah sering menggunakan Lakatan, dia tahu halte-haltenya di mana. Nah itu sudah tidak jauh berbeda dengan itu. Iya. Lakatan kalau dulu memang pakai halte juga ya Pak ya? Pakai bus stop. Pakai bus stop aja Bu. Pakai Bus stop karena kita belum sempat mendirikan halte. Nah nanti kedepannya ya pastilah kita akan coba lihat. Ini juga kemarin dapat informasi dari Disub Provinsi bahwa mereka sedang mencari lokasi-lokasi. Bukan mencari lokasi, mereka sudah mendata untuk pembangunan halte. Oke, ya bersabar ya. Ini akibat karena masyarakat Tanah Laut yang antusias naik angkutan umum, orang lebih cepat jadinya, lebih cepat untuk mengembangkan. Dan terkait berdesak-desakan tadi, mungkin yang untuk Lakatan harap bersabar. Ya, dan itu merupakan suka duka. Dan pengalaman yang luar biasa. Bersemangat. Iya. Akhirnya yang memang nggak kena katanya karena berdesak-desakan tadi. Iya, kena jadinya. Iya, jadi kena. Karena berdesak-desakan memberikan jalan. Pak Rahmat, kalau melihat tadi ya animo masyarakat yang sangat tinggi di dalam menggunakan angkutan kita. Kalau menurut Pak Rahmat ke depannya ini kita butuh nggak satu mobil itu ada co-driver atau ada tugas lain selain daripada drivernya. Maksud saya begini, karena masyarakat banyak kan dia di dalamnya itu, nanti siapa tahu mungkin di dalam perjalanannya tuh ada yang tertidur sehingga bisa berabah kepada orang gitu kan. Kalau misalnya ada petugas kita di dalam situ kan bisa melakukan peneguran atau penertiban begitu. Bagaimana Pak Rahmat? Menurut saya sih Bu itu sangat perlu juga Bu dengan ada co-driver itu untuk mengatur turun naiknya penumpang itu supaya tidak berdesak-desakan kan. Betul, kalau menurut saya itu nanti lihat perkembangan. Sepertinya enggak lah Bu kayaknya kalau jarak pendek biasanya itu dibutuhkan untuk jarak panjang. Jarak panjang karena kita rutenya rute dalam kota saja dan mudah-mudahan. Tapi katanya ada Mas. Yang tungguin juga lah. Nah itu mohon maaf ya. Bisa juga. Rupanya sudah capek itu kan. Tapi di samping itu juga nanti pakai AC apa gitu. Betul. Di samping itu juga kita sudah yang terbaru untuk yang putih ini kita sudah siapkan CCTV, untuk yang biru nanti kita CCTV. Nanti mungkin bisa aja dikomunikasikan lewat jangan bersandar dia ada hurang. Nah gitu. Mungkin itulah Bu perkembangan transportasi di Kabupaten Tanah Laut. Luar biasa ternyata. Untuk masyarakat ya gunakan terus lah, jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor betul. Iya, jangan kasih kendor. Ya, saya sekali lagi ke Mas Atar. Mas Atar, selama ini pengalaman kita di dalam armada kita, meskipun armada kecil ya Pak Danu, tapi tentu keamanannya kita bisa memastikan begitu. Ini selama ini bagaimana keamanan di dalam armada kita? Karena kan sana nyampur nih, ada perempuan, laki-laki dan macam-macam gitu ya. Oh iya Bu. Jadi alhamdulillahnya untuk dari faktor keamanan, alhamdulillahnya untuk Lakatan cukup tidak ada kendala Bu. Karena juga driver pun sudah kita bekali kan Bu. Sebelum beroperasional sudah kita training untuk untuk menghadapi situasional di dalam yang emang tidak pernah terduga. Seperti ada emang kita bikin SOP itu kalau misalnya ada barang yang tertinggal nih, itu kan banyak tuh penumpang yang lupa sama barangnya nih. Apalagi kita pas ketiduran. Walaupun udah diingatkan sama driver berkali-kali sebelum dan setelah keberangkatan, kan masih ada barang yang tertinggal. Jadi nanti kita keep dulu nih barang nih, kita keep. Jadi nanti kalau ada orang yang merasa baru datang ke kantor untuk ngambil kayak gitu Bu. Kemudian juga untuk yang sekarang kan untuk yang habis putih kan sudah ada dilengkapi CCTV nih. Jadi udah kita pantau terus nih. Pasti kelihatan. Ya. Jadi ada beberapa namanya di lapangan kita nggak pernah tahu Bu. Ada emang orang yang ibaratnya merisihkan penumpang yang lain. Itu udah bisa kita pantau. Kayak gitu Bu. Jadi kita bisa lihat gimana sih orang ini di dalam gitu loh. Kalau emang merisihkan kita tegur kayak gitu. Apakah ada rencana mungkin pemilahan tempat duduk begitu? Untuk pemilahan tempat duduk di depan perempuan dulu dah gitu. Yang laki-laki arah ke belakang. Untuk sementara sih masih ini Bu. Untuk masih nyampur aja gitu. Masih nyampur aja dan kita prioritaskan untuk yang
kita kan ada tempat kursi prioritas. Ya untuk sementara masih itu dulu sih Bu yang kita prioritas, yang kita pisahkan. Itu untuk orang yang manula, disabilitas ibu hamil, nah dan anak-anak kayak gitu. Jadi kita untuk sementara itu dulu, mungkin nanti kita pertimbangkan lagi untuk pemisahan yang lain. Iya. Yang pasti masyarakat kita antusias dulu ya Pak ya. Pergunakan dulu dengan semaksimal mungkin ya. Nanti akan kelihatan nih apa yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti itu ya. Oke, baik. Tidak ada lagi ya yang bertanya. Ini kemarin banyak yang dititip tapi saya nggak sempat merekam ininya pertanyaannya. Termasuk juga kemarin itu sampai kapan katanya yang gratis ini gitu. Sampai kapan? Iya, yang gratisnya ini sampai kapan gitu. Emang selama ini operasionalnya bagaimana Pak? Iya. Ya, untuk sopir, untuk ini gimana Pak? Jadi untuk saat ini memang kita dianggarkan melalui dana APBD, dan masih menggunakan angkutan yang disediakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten. Bukan tidak mungkin nanti ke depannya akan berbayar. Yang pasti hal-hal seperti ini memang harus kita lakukan Bu. Otomatis kan masyarakat juga harus memahami kondisi itu. Nanti kan kalau kita terus-terusan gratis, nanti tidak berkembang angkutan umum di kita yang lain. Juga masyarakat merasa tidak memiliki tanggung jawab karena tidak ikut andil di sana. Betul Ibu, gitu. betul. Memang pasti. Ya. Ini namanya akan berbatas waktu juga sih Bu, nanti ke depannya nanti kita kaji, kita cari pola yang paling baik seperti apa sih. Meskipun artinya berbayar, nanti pemerintah tidak akan memberatkan masyarakat. Bagaimana seringan mungkin lah. Seringan mungkin Bu. Baik, ada rekan Rofik Pak di Bramban, apakah Terminal Sumarsono dalam progresnya dimanfaatkan juga oleh taksi-taksi umum seperti taksi lama kol, bis antar provinsi lapor ke sana. Intinya fungsinya lah jalan begitu. Oke. Langsung jawab ya Bu ya? Yap, silahkan. Baik, selamat pagi Pak Rofik. Jadi bisa kami jawab bahwa Terminal Sumarsono PA merupakan terminal tipe C. Yang mana terminal tipe C ini hanya wajib disinggahi oleh angkutan kota dan angkutan pedesaan. Ketika angkutan lain yang mau singgah, dipersilahkan, monggo boleh ke angkutan AKDP, AKAP maupun kendaraan-kendaraan umum lainnya yang mau singgah, monggo dipersilahkan, tapi tidak wajib. Tidak wajib. Nah, kalau yang wajib itu untuk AKDP itu di terminal tipe B. Untuk AKAP, AKAP itu angkutan kota antar provinsi, itu dia wajibnya dia masuk di terminal tipe A. Nah, jadi untuk terminal tipe C punyanya kita ini yang di kabupaten, yang wajib itu masuknya angkot dan angdes. Untuk saat ini sudah dimanfaatkan oleh Lakatan. Nah, ketika ada angdes silahkan kalau mau memanfaatkan itu. Misalnya nih ada angdes dari mana? Dari Bajuin kata-kata masuk ke terminal. Penumpangnya nanti naik ke Lakatan, ke BTS. Ya silahkan. Memang itu dimanfaatkan. Tapi bukan berarti dilarang, tidak. Diperbolehkan saja untuk masuk. Jadi itu. Lalu kalau yang tadi disebutkan taksi lama kayak kol gitu Pak, kemudian boleh nancep di sana nggak? Gitu. Ya dipersilahkan saja karena memang cari penumpang nih Pak. Cari penumpang. Jadi begini, memang terminal tipe C itu adalah terminal umum. Terminal umum yang wajib disinggahi oleh angkutan kota. Untuk angkutan kol ya silakan. Dia punya trayek atau tidak? Ketika dia punya trayek ya silakan masukkan aja, nggak masalah. Silakan dimanfaatkan saja. Toh juga itu fasilitas umum kan, fasilitas publik, kita tidak ada pembatasan di situ. Lalu ya bis antar provinsi berarti masih di terminal lama Tanah Abang atau bagaimana? Sepertinya mereka juga tidak masuk di terminal Tanah Abang karena memang tidak wajib Ibu. Jadi mereka lebih terus saja berjalan. Nah, nanti ke depannya kita akan koordinasikan dengan pemilik-pemilik angkutan itu dengan PO ya. PO itu bahwa bolehlah singgah, nggak apa masuk diramekan di terminal nanti supaya mereka juga naruh pool ya. Biasanya ada pool karena memang Damri pun ada pool tapi tidak di terminal, dia naruh. Nah, nanti kita coba tarik itu semua. Bertahap. Iya, betul. Pak Danu, apakah memang ada ketentuan atau ada keharusan bahwa ketika kita awal membangun terminal itu harus tipe C dulu gitu? Itu kewenangan Bu, berdasarkan kewenangan. Jadi terminal tipe A itu kewenangan dari Kementerian Perhubungan, kemudian terminal tipe B itu kewenangan dari Dinas Perhubungan Provinsi, kemudian kita yang dapat kewenangan terminal tipe C untuk
kabupaten kota. Adakah kemungkinan nih ke depannya nanti naik kelas gitu ya? tadi naik kelas gitu? Bisa jadi Bu, banyak di tempat-tempat lain karena kapasitasnya memang tentu akan apalagi kalau kita melihat antusias masyarakat kita gitu ya. Cuman yang jelas ini akan kita kembangkan terus ke depan bahwa kita akan menjadikan fungsi terminal itu sebagai pusat kegiatan ekonomi lah. Tidak hanya sekedar tempat naik turun penumpang. Betul, sekarang juga sudah nongkrong juga boleh kan? Iya. Nah, tempat nongkrong. Jadi ceritanya bisa masuk UMKM, Pak. UMKM, nah itu yang sedang kita pikirkan. UMKM memang harus ada di terminal. Karena itu sebagai etalase kita nantinya ke depan. Nah, tinggal formatnya aja kita bikin, jangan sampai nanti format itu terkesan malah jadi kumuh. Nah, ini yang ini yang juga diperintahkan Pak PJ Bupati untuk meres master plan lokasi terminal kita supaya lebih representatif, lebih asik, lebih enjoyable. Untuk masyarakat. Luar biasa ternyata. Iya. Kan ada masa di situ ya, Iya, harus ada kuliner. Mau main band? Di sana nanti disiapin tempatnya. Atar ya. Betul. Begitu Bu, ya begitulah kira-kira ke depannya nanti. Iya, luar biasa ternyata. Begitu kita membuka ya terminal itu, antusias masyarakat begitu bagus, dan kita juga sudah banyak sekali Pak Danu menerima ucapan terima kasih lah dari masyarakat begitu dengan adanya terminal itu, khususnya masyarakat yang di kawasan Ambungan dan sekitarnya. Juga ada masyarakat yang jauh juga, saya kurang jelas apakah memang dia melakukan UMKM di situ atau melakukan perjalanan bisnis atau apa, itu intinya sangat membantu. Sangat, kita berharap mudah-mudahan ke depannya antusias masyarakat dan pemerintah selalu berupaya untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat, khususnya di bidang transportasi. Dan kajian-kajiannya juga berjalan dengan lancar, Pak ya. Iya, siap. Realisasi gitu loh. Siap. Karena banyak yang pengen join. Yang dari jauh sudah nanya. Ada nih ternyata di sana. Siap. Insya Allah. Oke. Satu lagi Pak Danu. Pola yang kita terapkan ini, apakah kita merancang sendiri atau kita mungkin melihat ada daerah lain yang melakukan seperti ini, Pak? Oh iya, jadi sebenarnya awalnya kita ini memang merancang sesuai dengan daerah kita, Bu. Karena apa? Karena untuk standar pelayanan minimum angkutan umum itu sendiri sudah ada garisnya, sudah ada aturan mainnya. Nah, tinggal bagaimana kita melihat dan membaca situasional di wilayah kita masing-masing. Sebagai contoh, misalnya wilayah Kabupaten Tanah Laut ini kan kultur masyarakatnya ya misalnya banyak petani atau tentulah itu akan akan berbeda dengan yang dia pelajar. Nah, jadi ketika kita menyusun layanan angkutan umum itu, ini yang berkaitan dengan operasionalnya ya Bu ya. Kalau berkaitan dengan kendaraannya sendiri itu saya sudah pakem. Kami sudah mengambil sikap bahwa tidak akan lepas dari standar pelayanan minimum angkutan umum. Mau dia di daerah mana tetap. Karena beberapa waktu yang lalu memang ada, kalau dari kecamatan kita pakai pickup Pak yang dikasih tutup, enggak main saya bilang. Tidak ada lagi yang seperti itu. Jangan ada lagi. Bukan angkutan orang. Kalau mau silahkan beli angkutan yang station, ada AC, silahkan dilengkapi dengan alat keselamatan lainnya. Tidak ada main lagi seperti itu. Kalau memang ada yang maju seperti itu, otomatis akan kita tolak. Nah, karena apa? Masyarakat nggak nyaman. Masa naik mobil barang? Iya, betul. Masa naik mobil barang kan gitu. Nah, jadi meskipun dikasih kobong kan. Nah, jadi maksud kita ketika ada orang pribadi atau perusahaan yang ingin menjalankan angkutan umum, ya ikutilah aturannya. Jangan sampai lepas dari angkutan dari hal-hal seperti itu. Nah, jadi kita kalau kami memang ATM ya, amati, tiru dan kita modifikasi itu pasti Bu. Cuman memang dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat terkait dengan adanya bus stop, tidak boleh berhenti di sembarang tempat, dilengkapi dengan CCTV, televisi informasi sebagai informasi. Kita punya loh televisi di mobil yang bisa jadi sarana promosi dan informasi daerah. Kita taruh di mobil itu. Nah, itu pun kita laksanakan sesuai dengan standar pelayanan minimum. Nah, tinggal operasionalnya misalnya berapa jam sekali berangkat, itu kan kita tidak bisa samakan dengan kalau kita tinggal, anggaplah Banjarbaru. Kalau Banjarbaru 15 menit sekali mungkin banyak penumpangnya ya. Nah, tapi kalau di Tanah Laut
15 menit sekali akan sia-sia. Nah, hal-hal yang seperti ini yang akan kita sesuaikan dengan kondisi di wilayah kita. Dan dukungan dari pemerintah daerah, alhamdulillah luar biasa, dan kita akan terus nanti perjuangkan bahwa layanan angkutan tanah laut ini merupakan layanan angkutan yang melekat di dalam hati masyarakat seperti lakatan itu sendiri. Iya. Melekat dan semua orang suka. Ya. Tidak ada yang menolak dengan lakatan. Laut Hunan ya. Oke, Bu. Oke, baik. Ternyata waktu kebersamaan kita sudah berada di zona lewat dan kita harus mengakhiri bincang-bincang kita di pagi hari ini. Tapi saya masih tetap ingin ada closing, Pak Danu. Apa yang ingin disampaikan, himbauan dan support untuk masyarakat. Baik. Kepada para pemirsa, pendengar, masyarakat Tanah Laut seluruhnya, kami dari Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas peran serta Bapak Ibu menggunakan layanan angkutan kami, menggunakan fasilitas yang sudah kami bangun selaku pemerintah daerah Tanah Laut melalui Dinas Perhubungan dan layanan-layanan angkutan kami, termasuk juga layanan yang lainnya. Dan kami berharap ke depan ini terus digunakan, terus dimanfaatkan. Jangan sia-siakan ini, karena ini hadir untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, terkait dengan keselamatan di jalan, tolong putra-putri sayangi. Jangan sayangi dengan memberikan mereka kendaraan sebelum cukup umurnya. Ikhtiar kita harus cukup, harus lengkap. Insya Allah tidak lagi terjadi kecelakaan yang melibatkan anak-anak di bawah umur. Lengkapi helm, terus kemudian ya kaca spion dan lain-lainnya. Tolong dijaga karena banyak kejadian yang melibatkan anak-anak di bawah umur, terutama anak-anak yang berprestasi kemarin, sangat menyedihkan sekali bagi kami. Ke depan kami juga akan membuat sebuah program untuk sadar lalu lintas usia dini. Doakan ini bisa terlaksana, bisa mengedukasi anak-anak dan bisa mempengaruhi orang tuanya yang mungkin telat belajar tertib berlalu lintas. Nah, terutama yang berkaitan dengan pemasangan rambu, marka, dan lain-lainnya. Apabila terjadi kerusakan, bisalah menghubungi kami atau memberitahukan ke kami. Ataupun kalau memang ada usulan terhadap daerah-daerah yang rawan kecelakaan untuk kita kita kaji lebih lanjut. Nah, terkait angkutan umum ini, terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya sekali lagi saya ucapkan atas partisipasi masyarakat menggunakan ini. Mudah-mudahan ini menjadi berkah bagi Tanah Laut dan menjadi berkah bagi kita semua. Amin. Dan insya Allah ini menjadi amal jariah kita semua, Ibu yang sudah menyebarkan informasi selama itu berjalan. Amin. Mudah-mudahan semuanya, tolong doakan kami selalu sehat, selalu semangat. Dan alhamdulillah kita perlu sampaikan, Ibu, personil-personil di Dinas Perhubungan itu memang orang-orang yang sudah berkompeten dan alhamdulillah itu diisi oleh anak-anak Tanah Laut asli. Nah, itu. Jadi di samping juga para pemimpin-pemimpin di sana, kepala bidang, kepala seksi itu sudah sangat komitmen dengan ini semua, dan mudah-mudahan ini kita bisa wujudkan wajah baru transportasi di Kabupaten Tanah Laut. Terima kasih. Apa tadi? Tagline kita? Apa tadi? Apa, Pak? Bangga melayani dengan sepenuh hati, transportasi aman, nyaman, dan berkeselamatan, serta berkelanjutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Panjang tagline-nya, ya? Iya. Agak sulit dihafal. Enggak, pendek itu. Oke, baik para pendengar, sampai di sini jumpa kita di program Talkshow Tanah Laut Menyapa edisi hari ini, Kamis 10 September 2024. Pak Danu, terima kasih sekali atas kebersamaannya. Pak Rahmat dan Mas Atar, terima kasih juga para pendengar kami yang sudah berkontribusi bersama kami. Teruslah untuk mempergunakan angkutan umum dengan baik, ya, dan bersemangat. Iya, kita doakan juga semoga personil kita di Dinas Perhubungan selalu sehat, selalu semangat, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, dapat terus memajukan Tanah Laut tercinta ini.